Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra, mengisi ke waktu hidup kita di pagi hari ini sebelum menjalani aktivitas kita sehari-hari di tempatnya masing-masing dan di pekerjaannya masing-masing. Mari kita awali kegiatan hidup ini dengan membaca 1-2 ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau 1-2 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-30 dari surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ini ayat berikutnya dari surat Al-Isra, kelanjutan dari ayat yang kita pelajari kemarin pagi. Setelah Allah menyatakan pada ayat sebelumnya, di ayat yang ke-29, bahwa kita dilarang oleh Allah menjadi orang yang bakhil, yang medit, yang pengasit, yang pelit. Kalau orang Papua bilang sekakar. Ya, jadi orang yang medit dilarang oleh Allah. Sebaliknya jadi orang yang terlalu royal, terlalu mudah menghambur-hamburkan harta, boros, itu juga dilarang. Terus yang benar bagaimana? Yang benar seperti yang disebut oleh Allah di surat Al-Furqan, surat yang ke-25, di ayat yang ke berapa itu? Akhir-akhir itu ya. Dimulai dari wa ibadur rahman. Itu ayat berapa itu surah Al-Furqan? 63 ya. Ini yang benar. Surat Al-Furqan di ayat yang ke-63 dan seterusnya. Ini ciri-ciri dari hamba Allah, hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang kalau diminta pasti ngasih, dan ngasihnya murah, pemurah, maha pemurah. Berapapun yang diminta oleh manusia akan dikasih selagi itu adalah jatah darinya, jatah dari Allah kepada dia. Kalau mintanya kelebihan ya Allah enggak akan ngasih, kecuali sesuai dengan kehendaknya. Di surat Al-Furqan yang kita belum pelajari tapi kita tengok dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam
inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini sebagian dari sifat-sifat hamba Allah, hamba Ar-Rahman yang baik, hamba Allah yang baik, hamba-hamba Ar-Rahman, bahwa hamba-hamba Allah yang baik adalah orang-orang yang baik adalah orang-orang yang ciri-cirinya disebut di sini. Wa ibadur Rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih adalah alladzina, orang-orang yang yamshuna, mereka selalu berjalan alal ardi, di atas bumi ini. Maksudnya mereka hidup di atas bumi ini hauna, dalam keadaan merendah. Kemudian agama menerjemahkannya seperti ini. Di dalam berapa Pak di Al-Quran itu Pak? 3. Ini di terjemah Kementerian Agama RI, terjemah Al-Quran Kementerian Agama RI diartikan seperti ini. Wa ibadur Rahman, adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Tuh, hauna diartikan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ayat berikutnya kan bunyinya seperti itu tadi. Nih. Wa idza khatabahum, dan apabila mengajak bicara mereka, mengkhotbahi mereka, khotbah yaktubuh, khotban, hitobah itu khotbah, berbicara. Ya. Apabila berbicara kepada mereka hamba-hamba Ar-Rahman ini, siapa yang berbicara? Fa'ilnya, pelakunya ini. Al-jahiluna, orang-orang yang bodoh itu. Orang-orang yang bodoh itu maksudnya orang yang enggak ngerti agama. Apabila orang-orang yang enggak ngerti agama mengajak ngomong mereka dengan omongannya, qalu, mereka hamba-hamba Ar-Rahman menjawab salama. Ini diterjemahkan di sini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, kalau orang-orang hamba Ar-Rahman dihina, qalu, mereka mengucapkan salama, salam, keselamatan. Salam, apa maksudnya? Kita buka tafsirnya. Tafsir dari surat 25 ayat ini ayatnya. Beda lagi. Beda. Ayat berapa tadi? 63. Nah, ini loh Pak. Enak nih belajar. Kelihatan enggak? Kabus ya. Mataku kabus masih bisa melihat. Nih. Tapi dekat ini. Nah, itu agak jauh. Ini kementerian di sini ada beberapa tafsir ya. Enak Pak, zaman sekarang, zaman aku dulu ngaji belum ada kayak begini ini. Ini tafsir Jalalain ini, ya. Dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu ibadur Rahman siapa? Yakni hamba-hambanya yang baik. Ibadur Rahman kata tafsir Jalalain itu adalah hamba-hamba Allah yang baik. Lah kita ini semua ini hamba-hamba Allah.
Kita jadi hamba-hamba Allah yang baik apa bukan, tergantung dari ciri-ciri yang disebut Allah di sini ada pada kita apa enggak. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard, itu dah. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah itu yakni hamba-hambanya yang baik. Lafal ayat ini dan kalimat sesudahnya berkedudukan menjadi mubtada. Wa ibadur rahman itu sebagai mubtada, belakangnya itu khobar semuanya. Ya, berkedudukan menjadi mubtada sampai dengan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Nah, itu kata tafsir lain itu dari depan sampai ayat di belakang ini semuanya mubtada. Gitu. Ya, sebagai awal kalimat. Ya, itu sampai dengan firman Allah ulaika yujzauna, dan di belakang ini ayatnya ya. Ini menurut tafsir Jalalain. Ini masalah bahasa. Ya, udah biarin aja. Itu tafsir Jalalain bilang begitu. Jadi di sini disebutkan yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Orang hamba Allah yang baik, kalau kita ini hamba Allah yang baik, hamba Ar-Rahman yang baik, kita berjalan di muka bumi dengan rendah hati, bukan dengan tinggi hati, bukan dengan sombong, tapi dengan merendah. Di sini dalam tafsir Jalalain dikatakan dengan tenang dan rendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu, dan apabila orang-orang jahil, al-jahilun orang-orang jahil. Orang yang jahil itu orang bodoh, yang kurang kerjaan, yang ngomong asal ngomong aja. Ya, apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka atau mengajak mereka berbicara mengenai hal-hal yang tidak disukainya, ya, mereka mengucapkan kata-kata qalu, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, qalu salama, perkataan yang menghindarkan diri mereka dari dosa. Mereka enggak akan menanggapi. Itu ciri hamba Allah. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, enggak usah direken, enggak usah dibalas, enggak usah dikomentari, diam saja. Itu hamba Ar-Rahman. Gak perlu mengomentari omongan orang yang menyakitkan hati kita dengan membalas perkataan yang menyakitkan hati orang yang ngomong itu tadi. Gak usah. Nah, mari kita latihan jadi orang yang seperti itu. Ya, ini tafsir Jalalain. Sekarang tafsir Kemenak. Nah, ini nih. Sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih dijelaskan mulai ayat 63 ini dan ayat-ayat berikutnya. Ini ya. Sifat-sifat itu semua dapat disimpulkan menjadi 9 sifat yang bila dimiliki oleh seorang muslim, dia akan mendapat keridhaan Allah di dunia dan di akhirat serta akan ditempatkan di posisi yang tinggi dan mulia, yaitu di surga Jannatun Naim. Sifat-sifat tersebut adalah pertama, apabila mereka berjalan terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Sederhana jalannya, tidak menunjukkan kesombongan. Enggak. Mereka jauh dari sifat kesombongan. Langkahnya mantap, teratur dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang atau untuk menunjukkan siapa dia. Nah, itu loh. Tafsir kemudian agama loh ini. Jadi jalannya tuh enggak pongah, enggak. Kalau orang Solo bilang peteta petiti. Ya, enggak. Gini tuh. Enggak mentang-mentang orang berkuasa jalannya mau menunjukkan bahwa dia berkuasa. Mentang-mentang orang kaya jalannya mau menunjukkan bahwa dia orang kaya. Enggak. Hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang baik. Orang enggak tahu orang itu kaya atau enggak. Kayak Imam Syafi'i itu Masya Allah ilmunya tinggi sekali beliau. Kita semua gak ada apa-apanya dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau kalau ke pasar pakai pakaian biasa, gak pakai jubah kayak begini nih. Jadi orang gak tahu kalau itu Imam Syafi'i. Itu orang ahli ilmu, gak tahu mereka. Kalau kita kan enggak. Quran belum tahu, belum hafal, belum ngerti, belum tahu maksudnya, kemana-mana pakai gamis, korban, pakai apa segala, mau menunjukkan bahwa dia orang yang agamis gitu. Jangan begitu. Saudara boleh pakai gamis, boleh, tapi jangan menunjukkan ada dalam hati saudara bahwa saudara adalah orang yang baik karena mau pakai gamis seperti Rasulullah SAW. Enggak boleh. Gamis pakai gamis sudah. Niatkan untuk meniru Rasulullah SAW, terutama di waktu sholat.
Ya, lebih baik itu. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ini ciri yang pertama. Itulah sifat dan sikap seorang mukmin bila dia berjalan, ya, bila dia berjalan. Allah berfirman, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Ini surah Al-Isra ayat 37 nanti ya. Kedua, apabila ada orang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan kata-kata yang serupa. Ini tafsir Kementerian Agama loh ini ya. Akan tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik dan mengandung nasihat dan harapan semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Demikian pula dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau diserang dan dihina dengan kata-kata yang kasar, Rasulullah SAW beliau tetap berlapang dada dan tetap menyantuni orang-orang yang tidak berakhlak itu tadi. Masya Allah. Ini tafsir Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, menjelaskan bahwa orang-orang mukmin senantiasa berlapang hati dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Bila kepada mereka diucapkan kata-kata yang kurang sopan, mereka tidak emosi dan tidak membalas dengan kata-kata yang tidak sopan pula. Mungkin ada orang yang menganggap bahwa sifat dan sikap seperti itu menunjukkan kelemahan dan tidak tahu harga diri. Karena wajar bila ada orang yang bertindak kurang sopan dibalas dengan tindakan kurang sopan pula. Akan tetapi bila direnungkan secara mendalam, pasti hal itu akan membawa pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Setiap mukmin harus mencegah perselisihan dan permusuhan yang berlarut-larut. Tuh Bu, Pak, jangan ada permusuhan di antara kita. Jangan ada permusuhan di antara ibu-ibu, jangan ada permusuhan di antara bapak-bapak. Itu hamba-hamba Ar-Rahman itu begitu. Salah satu cara yang paling tepat dan ampuh untuk membasminya ialah dengan membalas tindakan yang tidak baik dengan tindakan yang baik. Dan itulah hamba Ar-Rahman. Masya Allah. Sehingga orang yang melakukan tindakan yang tidak baik itu akan merasa malu dan sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Sikap seperti ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan ini dalam ayat yang lain ya. Kita lanjutkan di sini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu satu. Yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Walladzina, dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang yabituna, mereka bermalam. Yabitu betul bermalam, tidur di malam hari maksudnya. Mereka yang tidur di malam hari lirabbihim, kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, pemelihara mereka, sujada, mereka dalam keadaan bersujud, wa qiyama, dan dalam keadaan berdiri. Maksudnya hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang baik adalah, atau orang muslim yang baik adalah orang-orang yang di dalam tidur mereka di malam hari itu tidak sepanjang malam tidur, tapi ada waktu untuk bersujud, untuk berdiri dan bersujud kepada Allah Tuhan mereka, melakukan sholat malam, qiyamul lail. Ya, sholat malam, sholatul lail atau qiyamul lail. Sholat tahajud barang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ditutup dengan witir barang 3 rakaat atau 1 rakaat. Itu. Ya, itu hamba Ar-Rahman itu. Nah, kita sudah begitu apa belum? Kalau belum ya ayo kita mulai sekarang. Kalau malam jangan tidur terus. Mang Idim tuh teriaknya kadang-kadang kecepatan ya. Kurang maju. Jangan jam 3 lebih 17 Mang Idim, jam 3. Mulai besok jam 3. Jam 3 itu patokannya apa sampai angka 17 tuh. Memang mentang-mentang 17 Agustus merdeka apa gimana? Oh, 17 rakaat. Nah, itu karangannya tuh, karangnya Mang Idim ini. Ya.
Jadi jam 3, apalagi sebentar lagi puasa ini. Bangunin jam 3 orang-orang itu. Ya, Mang Idim ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Dan orang-orang yang mereka selalu berdoa di waktu sholat malam, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami, isrif anna, palingkanlah dari kami azab jahannam, azab neraka jahannam, inna azabaha, sesungguhnya azabnya, azab neraka jahannam itu kana adalah gharama. Ini di ayat yang berikutnya. Nah, ini. Apa itu gharama? Nih, membinasakan. Gharama, kebinasaan yang kekal. Bisa diartikan begitu. Inna adzabaha kana gharama. Jadi hamba-hamba Rahman adalah hamba-hamba yang ketika malam hari sholat tahajud minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Rabb kami, palingkanlah dari kami azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahannam itu adalah membinasakan. Ini kalau kita lihat tafsirnya dahsyat nih Pak. Kita teruskan dulu ya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya dia azab neraka jahanam tadi adalah saat mustaqarra. Neraka jahanam itu adalah saat seburuk-buruk, mustaqarra tempat menetap, wa muqama dan tempat tinggal. Tempat tinggal, tempat menetap yang enggak baik, yang paling buruk ya neraka jahanam itu. Makanya kita berlindung kepada Allah dari masuk ke dalam neraka jahanam tuh. Itu yang ke berapa tadi? 3 ya. Ketiga. Yang pertama kan rendah hati. Yang kedua kalau diajak ngomong, diomongin orang enggak membalas. Yang ketiga salat malam. Yang keempat berdoa minta perlindungan dari azab neraka jahanam di waktu salat malam. Yang kelima walladzina walladzina idza anfaqu. Setiap kali ada bacaan panjang gini di belakang pasti sesuatu yang penting, pasti. Ya. Walladzina dan orang-orang yang idza apabila anfaqu mereka menginfakkan harta mereka, lam yusrifu mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu dan mereka tidak pelit, tidak medit, ya, tidak menakar. Wa kana baina dzalika qawama dan adalah mereka di antara itu berdiri. Mereka berdiri di antara berlebihan dan pelit. Pelit tidak, boros juga tidak. Ini yang benar begini nih. Kita lanjutkan. Ini tadi adalah tafsir dari surat Al-Isra ya. Dalam surat Al-Isra dikatakan ayat 29 ya, bahwa kita di dalam menjadi orang yang pelit tapi juga di dalam menjadi orang yang boros. Lalu ayat berikutnya berbunyi begini. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, pemeliharamu, yabsutur rizqa, yabsutu dia selalu menghamparkan, selalu memberikan ar-rizqa, rezeki. Allah itu selalu memberikan rezeki liman yasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Liman kepada siapa saja yang yasha'u dia kehendaki, Allah kehendaki. Tetapi juga wayaqdir dan dia juga menakar, membatasi.
Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki, yabsutur rizqa diartikan melapangkan rezeki. Liman yasha bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Tuh. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Itu. Ini ayat yang ke-30 nih, Pak. Ya. Innahu kana biibadihi khabiran basira. Innahu sesungguhnya dia Allah kana adalah biibadihi kepada hamba-hambanya, khabiran maha mengetahui, basiran maha melihat. Apa maksud ayat ini? Penjelasannya bagaimana? Ini, Pak. Inna rabbaka yabsutu. Sesungguhnya Tuhanmu itu wahai Muhammad, dia itu selalu yabsutu, maksudnya yusi'u, selalu meluaskan, memberikan dengan leluasa. Ar-rizqa rezeki liman yasha'u kepada orang yang dia kehendaki. Jadi ada orang yang oleh Allah diberi rezeki dengan leluasa, dengan mudah, dengan luas, banyak rezekinya, melimpah ruah. Ibaratnya seperti Allah menurunkan hujan dari langit tanpa takaran lagi sudah. Ada manusia diberi rezeki seperti itu. Dari mana-mana dapat duit ya. Dari sawit dapat duit, dari tambang dapat duit, dari apa lagi, dari perusahaan sana dapat duit. Oh, semuanya itu. Ada manusia yang diperlakukan seperti itu oleh Allah. Itu loh, itu yang melakukan seperti itu adalah Allah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sebaliknya wa yaqdir, dan dia juga menakar, membatasi. Yaqdir di sini diartikan oleh Imam Al-Baghawi ai yuqattiru wa yudayyiku. Nih, membatasi atau menyempitkan. Allah yang meluaskan rezeki kepada orang yang dia kehendaki, Allah juga yang membatasi atau menyempitkan rezeki yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ada manusia yang diberi oleh Allah rezeki luas ya, ada yang rezekinya sempit ya. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia Allah adalah kepada hamba-hambanya maha tahu, maha melihat. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya enggak ngomong apa-apa tentang ayat ini. Tapi Ibnu Katsir ngomong, dia menjelaskan seperti ini. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanmu itu Muhammad, dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan leluasa, dengan luas, dengan tanpa takaran. Wa yaqdiru, dan dia juga memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki dengan takaran, dengan ditakar, dengan menakar, membatasi, menyempitkan. Di sini diterangkan oleh Ibnu Katsir, ini ayat adalah ihbarun, berita, annahu bahwasanya dia Allah Ta'ala yang maha tinggi, huwar razzaq, dialah yang memberi rezeki, ar-razzaq, ar-razzaqu, Allah itulah yang memberi rezeki, bukan orang lain. Kita kerja dapat upah, dapat gaji, itu sesungguhnya hakikatnya itu dari Allah. Walaupun secara zahir, secara lahiriah dari bos kita, dari pemerintah, ya kalau pegawai negeri, dari perusahaan kalau pegawai swasta, atau dari juraganya kalau dia buruh. Secara lahiriah begitu, tapi secara hakiki itu Allah yang ngasih melalui bos sampean, melalui pemerintah, melalui siapa saja. Ya, dia Allah adalah yang memberi rezeki. Maksudnya al-qabidu al-basit, dia yang menggenggam rezeki, dia juga yang menghamparkan rezeki. Jadi rezeki itu ada di tangan Allah, Pak. Makanya kalau kita minta rezeki pada Allah, doa di antara dua sujud itu. Rabbi firli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wajburni, dan cukupilah aku, ya, wahdini, dan tunjukilah aku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi lain. Bukhari Muslim tidak ada doa di antara sujud seperti itu, tidak ada. Di Bukhari Muslim cuma Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Bahkan di Sahih Muslim enggak ada. Di Bukhari aja yang ada ya Rabbi firli, Rabbi firli. Di Sahih Muslim enggak ada. Misalnya kalau berdoa di atas sujud baca apa sih Din ya? Enggak baca apa-apa kali itu. Di hadis beliau enggak ada. Ya. Tapi Imam Abu Dawud Tirmidzi ada lengkap ya. Minimal yang diriwayatkan Abu Dawud itu tadi, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, kita perlu ampunan dari Allah. Warhamni, dan berilah rahmat kepadaku, kasihanilah aku, kita perlu rahmat dari Allah. Wajburni, dan cukupilah aku, kita perlu cukup dalam hidup ini.
Ya, yang berikutnya wahdini dan tunjukilah aku, kita perlu selalu petunjuk dari Allah. Yang terakhir warzuqni dan berilah rezeki kepadaku. Itu sampean baca bener-bener Pak di waktu sholat. Tuh, jangan cuma Rabbi firli warhamni jangan begitu. Rabbi firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Nah, dihayati gitu loh. Jadi kita ngomong sama Allah. Waktu sholat kan kita ngomong sama Allah. Gitu ya. Nah ini sini dikatakan Allah itu al-mutasarrifu fi khalqihi bima yasha. Dialah yang memberikan kepada makhluknya dengan apa yang dia kehendaki. Fayughni may yasha, maka dialah yang mengayakan orang yang dia kehendaki. Wayufkiru may yasha, dan dialah yang memiskinkan orang yang dia kehendaki. Bima lahu, dengan apa yang menjadi miliknya, fi zalika, dalam hal itu, minal hikmah. Jadi ada orang yang diberi Allah kekayaan yang luar biasa, tanpa batas, tanpa hitungan, duitnya dari mana-mana masuk. Ada orang yang rezekinya terbatas. Itu semuanya ada hikmahnya, kata Ibnu Katsir. Walihada, dan karena inilah qala Allah berfirman, ya, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia Allah adalah kepada hamba-hambanya maha mengetahui, maha melihat. Allah maha mengetahui, maha melihat kepada hamba-hambanya, maksudnya yaitu khabirun basirun. Allah maha melihat, maha mengetahui biman yastahiqul hina, kepada siapa kekayaan itu berhak dinikmati. Waman, dan siapa yang yastahiqul faqra, berhak mendapatkan kefakiran. Siapa yang berhak menjadi orang kaya, siapa yang berhak menjadi orang miskin, itu yang tahu Allah. Yang maha tahu, maha mengetahui, maha melihat. Kama ja'a fil hadis, maksudnya kama sebagaimana ja'a telah datang fil hadis, dalam sebuah hadis. Ada hadis yang menerangkan masalah ini, masalah ayat ini. Hadisnya sebagai berikut, ya. Di sini diterangkan hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku. Ini kata Allah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis qudsi. Ini firman Allah, tapi tidak ditulis dalam Al-Quran, hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihafal oleh para sahabat dan ditulis oleh para ahli-ahli hadis dalam kitab-kitab hadis mereka. Ini sebagian dari hadis qudsi berbunyi, inna, sesungguhnya min ibadi, di antara hamba-hambaku, man, ada orang yang la yuslihuhu, tidak membuat baik kepada dia, illal fakru, kecuali kemiskinan. Ada hambaku yang dia tidak bisa jadi baik kecuali kalau dia jadi orang miskin. Ada hambaku yang seperti itu. Dia itu lebih pantas jadi orang miskin daripada jadi orang kaya. Lalu Allah takdirkan dia jadi orang miskin. Ya. Yang kata Allah, walau agnaituhu, dan kalau aku mengayakan dia. Ada hambaku yang lebih bagus, dia itu miskin, kata Allah. Yang kalau aku membuat dia kaya, la afsattu alaihi dinahu, sungguh aku bisa membuat kepada dia rusak agamanya. Ada manusia yang ketika miskin agamanya baik. Nah, makanya aku teruskan dia jadi orang miskin aja sudah.